Selamat pagi. Terima kasih Kak Cindy atas kesempatan diberikan. Pada pagi ini saya Kristina Ria, salah satu fungsional penyuluh pada KPP Pratama Pontianak Barat, akan menyampaikan materi mengenai saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai aturan perpajakannya. Saya izin share screen dulu Bapak Ibu sekalian supaya bisa dilihat oleh kita semua. Oke, terima kasih. Pada hari ini tanggal 9 September kami akan mengadakan 2 kali sesi hari ini dan besok, tapi itu sesinya sama aja ya berarti ya. Sesi yang sama, tapi karena bendahara di bawah naungan KPP Pratama Pontianak Barat cukup banyak, jadi akan dibagi menjadi 2 sesi. Namun materinya sama. Untuk yang kelas besok akan diadakan secara live YouTube juga, sehingga nanti bisa diputar ulang ketika Bapak Ibu mengalami kendala untuk tidak bisa mengaksesnya pada hari ini misalnya atau besok. Oke, saya akan mulai aja. Susunan acara kita lewat. Kewajiban perpajakan pada instansi pemerintah itu mengenai tata cara pendaftaran, penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Nah, yang kami bahas pada hari ini adalah pemotongan, pemungutan, penyetoran pada instansi bendahara pemerintah. Pada dasarnya, bertujuan untuk simplifikasi administrasi bendahara pemerintah. Selama ini, dalam aturan lama NPWP bendahara pemerintah melekat pada pejabat atau person to person bendahara pemerintah. Nah, kalau saya tidak salah, tahun lalu itu semua NPWP bendahara sudah dipusatkan, sehingga banyak sekali NPWP lama yang telah diganti. NPWP lama tersebut masih ada nomornya, tapi sudah tidak bisa digunakan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, dan Undang-Undang PPN. Undang-Undang KUP itu mencakup mengenai tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, batas waktu dan tata cara pelaporan, jatuh tempo pembayaran dan penyetoran. Sedangkan Undang-Undang PPH menyangkut mengenai pemotongan PPH sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, pemungutan PPH sehubungan pembayaran atas penyerahan barang. Dan Undang-Undang PPN mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN oleh pemungut PPN. Semua ketentuan ini diatur oleh PMK. PMK yang mengatur adalah PMK 231 tahun 2019. Mencakup mengenai ketentuan formal dan ketentuan material. Ketentuan formal itu mencakup mengenai syarat formal NPWP dan PKP, tata cara dan jangka waktu penyetoran, tata cara dan jangka waktu pelaporan. Untuk ketentuan material, itu mengenai kewajiban potong pungut PPH belanja pemerintah, kewajiban pemungutan PPN atas belanja pemerintah, kewajiban pemungutan PPN atas pendapatan pemerintah. Jadi untuk bendahara itu sebenarnya ada 3, output PPH, PPN, dan PPN atas pendapatan pemerintah. Namun yang secara umum itu hanya output PPH dan PPN. Pada PMK 231 pasal 1 angka 9 dijelaskan bahwa instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Jadi ada 3 secara umum, pusat, daerah, dan desa. Untuk instansi pemerintah, dia wajib mendaftarkan diri pada KPP atau wilayah kerjanya sesuai dengan lokasi sebenarnya, karena KPP sekarang berdasarkan wilayah kerja.
Pendaftaran dilakukan oleh Kepala Instansi Pemerintahan Pusat KPA atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Pada daerah dilakukan oleh Kepala Instansi Pemerintahan Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Pada desa dilakukan oleh Kepala Desa, perangkat desa yang berdasarkan keputusan Kepala Desa. Untuk NPWP bendahara sekarang tidak dapat dilakukan NPWP cabang. Jadi bendahara kalau dulu itu bisa melakukan cabang atas kegiatannya. Sehingga banyak sekali NPWP bendahara kan 001 untuk bendahara, misalnya bendahara Dinas Pendidikan. Mereka ada dana pos selalu cabang. Nah, sekarang itu nggak bisa lagi. Semua berpusat pada NPWP bendahara dinas. Tapi apabila bendahara ini ada bendahara baru yang memiliki kuasa KPA tersendiri, yang ada surat penunjukannya, dia memiliki fungsi tata usaha keuangan yang berdiri sendiri, itu bisa dilakukan NPWP baru. Namun untuk NPWP bendahara baru, itu harus dilakukan secara offline, tidak bisa online. Jadi harus ke kantor terdaftar. Karena kemarin ada teman saya yang mau membuat NPWP bendahara secara online, itu tidak bisa. Jadi memang harus ke kantor terdekat. Penghapusan NPWP bisa dilakukan apabila tidak beroperasi lagi, pembubaran karena penggabungan, tidak mendapatkan alokasi anggaran, dan sebab lain. Nah, ini bisa dilakukan oleh bendahara dengan mengajukan ke KPP Pratama Administrasi yang terdaftar. Nah, permohonan lain misalnya bisa dilakukan juga jika ada perubahan data, pemindahan, dan ditetapkan sebagai non-efektif. Nah, pemindahan itu bisa terjadi apabila memang misalnya terjadi kantornya dipindah dan mengubah wilayah kerja seperti Pontianak Barat dan Pontianak Timur, itu wilayah kerjanya berbeda. Nah, pindah ke wilayah sebelah itu boleh dilakukan perubahan data. Nah, sekarang kita masuk ke kewajiban PPH. Kewajiban PPH itu mencakup mengenai pasal 4 ayat 2 final, pasal 22 biasanya barang dan jasa, pasal 15 pelayaran, pasal 23 itu atas jasa, pasal 21 itu dengan orang pribadi, pasal 26 itu dengan badan usaha di luar negeri. Bukti potong itu dapat berupa BPN, bukti pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan perpajakan, atau dokumen tertentu yang dipersamakan. Saya akan bahas mengenai PPH pasal 4 ayat 2 dulu. Pemotongan atas penghasilan dibayarkan ke pihak lain atas ini 4 ayat 2 itu mencakup mengenai persewaan tanah dan atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi hadiah undian, pembelian barang dan jasa, WP dengan peredaran bruto tertentu. Nah, untuk bendahara apabila melakukan transaksi mengenai persewaan tanah dan bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya, itu tidak dilakukan pemotongan. Karena itu sifatnya final, 10%. Maksudnya dilakukan pemotongan tapi tidak dilakukan. Kemudian untuk pengalihan tanah, untuk pengalihan tanah dan bangunan, untuk orang pribadi dengan penghasilan di bawah PTKP dengan nilai pengalihan kurang dari 60 juta, dan untuk badan dalam rangka BGS, BSG, atau pemanfaatan BMN, dan kepada badan yang bukan subjek pajak tidak dilakukan pemotongan. Kewajiban PPH pasal 15 dilakukan pemotongan terhadap jasa pelayaran dalam negeri, jasa penerbangan dalam negeri, jasa pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Untuk pasal 21 dilakukan dengan orang pribadi dalam negeri. Nah,
Untuk orang pribadi dalam negeri itu tidak dilakukan pemotongan terhadap yang WP yang menyerahkan fotokopi surat keterangan berdasarkan PP 23. Pembayaran kepada WP yang dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan bebas pokok. Jadi sebenarnya apabila bendahara bekerja sama dengan orang pribadi yang memiliki usaha di bawah 4,8 M dalam 1 tahun dan mereka memiliki surat keterangan, itu dilakukan pemotongan. Tapi berbeda dengan yang normal. Biasanya kan dipotong 2% atau 1,5%. Tapi khusus untuk orang pribadi yang memiliki surat keterangan, dia akan dipotong dengan 0,5% dengan kode 41128422. Jadi kodenya berbeda ya Bapak Ibu. Nah, untuk PPh pasal 22, pemungutan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang. Nah, tidak dilakukan pemungutan apabila jumlahnya kurang dari 2 juta. Dan dilakukan dengan kartu kredit pemerintah untuk pembelian BBM, BBG, pelumas, benda pos, air, dan listrik. Itu tidak usah dilakukan pemungutan atas PPh pasal 22. Kemudian pembelian barang dengan dana BOS, untuk pembelian gabah atau beras itu juga dibebaskan. Nomor 6 yang tadi saya jelaskan adalah pembelian barang jasa dari WP tertentu dengan peredaran bruto tertentu. Ini sebenarnya dipotong tapi tidak dipungut, sehingga tidak dibuat bukti potong atau bukti pungut, hanya cukup dengan SSP. Billing, nanti bendahara buat billingnya. Untuk pembelian barang dari WP dengan SKB. Nah, untuk WP yang memiliki SKB potput. PPh pasal 23, pemotongan yang atas penghasilan dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap berupa. Jadi PPh pasal 23 akan dilakukan terhadap bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa, dan penghasilan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2, imbalan yang sehubungan dengan jasa yang pembayarannya dibebankan kepada APBD, APBN, APB desa selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Tidak dilakukan atas dibayarkan atau terutang kepada bank, sewa sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan, jasa yang telah dikenai PPh yang bersifat final, ini yang PP 23, jasa pengangkutan ekspedisi yang dikenai PPh pasal 15, ini karena beda tarif, jadi menggunakan tarif pasal 15 untuk jasa pengangkutan atau ekspedisi. Jasa yang telah dipotong PPh pasal 21, apabila dilakukan dengan orang pribadi, maka dipotong PPh pasal 21, pembelian jasa dari WP dengan SKB potput. Nah, PPh pasal 26 dilakukan atas pemotongan dengan wajib pajak luar negeri selain BUT. Yang dipotong juga sama terhadap kegiatan transaksi bunga, royalti sewa, imbalan sehubungan dengan pekerjaan, hadiah, dan atau penghargaan. Dalam melakukan pemotongan atau pemungutan PPh, instansi pemerintah harus membuat bukti pemotongan. Nah, bukti pemotongan ini dapat berupa BPN, bukti penerimaan negara, bukti pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan di bidang perpajakan, dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan. Jadi hari ini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai e-bookpot. E-bookpot itu untuk membuat ini, bukti potong secara online. Kewajiban PPN atas belanja. Bendahara itu memiliki kewajiban PPN dan PPh. Namun untuk PPN itu kewajibannya terhadap PKP. Sehingga sebenarnya bendahara itu secara umum harus bertransaksi dengan PKP.
Karena apa? Jika bertransaksi dengan PKP, mereka dapat membuat faktur pajak. Nah, namun apabila bertransaksi dengan non PKP, mereka tidak bisa membuat faktur pajak. Untuk kewajiban belanja, apabila jumlahnya di bawah 2 juta, maka tidak termasuk PPN dengan kondisi bukan pembayaran yang dipecah-pecah. Seperti yang tadi dijelaskan, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah juga tidak dikenakan kewajiban PPN, karena nanti dengan kartu kredit dia ada hitungannya sendiri. Untuk pengadaan tanah, untuk penyerahan BBM bahan bakar minyak oleh Pertamina, jasa telekomunikasi, jasa angkutan udara, dan fasilitas PPN. Nah, jasa telekomunikasi ini juga sudah ada PPN-nya sendiri biasanya, sehingga tidak dilakukan pemungutan lagi. Untuk penyetoran dan pelaporannya, maka instansi pemerintah itu membuat SPT masa PPh pasal 21 atau 26, kemudian dan SPT masa PPN 11 dan diserahkan secara online ke KPP Pratama. Dan kode billingnya itu dibuat dan disetorkan ke kas negara. Jenis SPT yang dilakukan adalah SPT masa pasal 21, SPT masa unifikasi bagi instansi pemerintah, SPT masa PPN bagi PKP instansi pemerintah. Jadi yang wajib itu tergantung dari transaksinya ya. Tapi SPT masa PPh itu wajib dilakukan apabila ada transaksi, karena PPh itu kan banyak, ada 21, ada 22, ada 23 tadi kan. Jangka waktu penyetoran PPh, PPN, dan PPNBM untuk instansi pemerintah dan pusat maksimal 7 hari setelah tanggal pembayaran dengan mekanisme uang persediaan. Jadi dibayarkan dapat menggunakan uang persediaan apabila belum, pokoknya dilakukan dengan menggunakan kas yang ada. Atau dilakukan pada hari yang sama pada tanggal pembayaran dengan mekanisme langsung. Sehingga apabila ada transaksi, bendahara pemerintah wajib melakukan pembayaran. Ketentuan peralihan dan penutup NPWP bendahara pemerintah dan NPWP instansi pemerintahan. Ini yang tadi sempat saya bahas mengenai NPWP sekarang digunakan menggunakan NPWP instansi pemerintah. Nah, pada saat TMK ini berlaku, DJP secara jabatan menghapus NPWP bendahara pengeluaran penerimaan dan desa, mencabut semua PKP bendahara pemerintah, dan menerbitkan NPWP baru untuk seluruh instansi pemerintah. Untuk PKP yang telah dicabut akan dikukuhkan secara jabatan bagi bendahara yang penerimaan yang telah dikukuhkan PKP sebelum PMK ini. Nah, instansi pemerintah dapat melakukan perubahan data apabila memang sebenarnya datanya sudah berubah, bendaharanya sudah berubah, atau alamatnya ada perubahan, mengajukan sertifikat elektronik dan aktivasi akun PKP bagi instansi pemerintah yang telah dikukuhkan PKP. Dan bagi pemerintah yang dikukuhkan kembali secara jabatan, mereka dapat mengajukan sertel, sertifikat elektronik. Oke, bahan mengenai tata aturannya sampai di sini. Untuk daftar pertanyaan mungkin kami akan melakukannya di akhir acara sepertinya ya kakak-kakak ya. Boleh diketik di kolom komentar apabila misalnya takut lupa. Dan untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Indara untuk persiapan implementasi bukti pemotongannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kristi. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Indara. Hari ini saya
akan menyampaikan materi terkait implementasi bukti pemotongan atau pemungutan pajak dan SPT masa unifikasi bagi instansi pemerintah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Indara, penyuluh pajak dari Fungsional Penyuluh Pajak dari KPP Pratama Pontianak Barat. Baik Bapak Ibu, sebelumnya Ibu Kristi menjelaskan, mereview ya terkait apa sih kewajiban dari bendahara gitu ya, kewajiban dari instansi pemerintah terkait perpajakan. Nah, berhubungan per 1 September 2021 ini, kita akan melakukan pemotongan, pembuatan bukti potong ya, dan pelaporan SPT itu melalui Ibu Pot unifikasi ini. Nah, maka hari ini kami akan menjelaskan nih terkait implementasi bukti pemotongan atau pemungutan pajak dan SPT masa unifikasi bagi instansi pemerintah. Boleh lanjut, Mbak? Nah, ini definisinya. Nah, apa sih dari Ibu Pot unifikasi itu? Nah, Ibu Pot unifikasi ini adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang disediakan di laman atau di website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui saluran tertentu ya. Nah, ini tentunya ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui aturan nomor Per 17 PJ 2021. Di mana aplikasi Ibu Pot unifikasi ini digunakan oleh instansi pemerintah nanti untuk membuat bukti potong pasal 21 atau 26 dan untuk membuat bukti pemotongan unifikasi instansi pemerintah. Nah, selain membuat bukti potong, di aplikasi Ibu Pot unifikasi ini instansi pemerintah bisa mengisi dan menyampaikan SPT pasal 21 atau 26 dan SPT unifikasi instansi pemerintah. Nah, latar belakangnya apa sih dibuatnya aplikasi Ibu Pot ini? Nah, tentunya yang pertama adalah untuk memberikan kemudahan kepada instansi pemerintah dalam melakukan kewajiban perpajakan oleh bendaharanya, yaitu memberikan kemudahan dan pelayanan bagi instansi pemerintah dalam pembuatan dan pelaporan SPT masa PPh dan PPN. Nah, tentunya ada juga dengan kepastian hukum. Nah, dengan pelaporan secara online ini adanya kepastian hukum terkait keandalan dari bukti pemotongan atau pemungutan secara online ini. Nah, selanjutnya dengan adanya kemudahan ini meningkatkan kepatuhan dari instansi pemerintah dalam membuat bukti potong dan menyampaikan SPT. Nah, tentunya dengan adanya teknologi ya, dengan secara online seperti ini diharapkan akurasi dan validasinya itu tinggi kepada wajib pajak pemotong atau pemungut. Nah, selain itu adalah one-stop application, jadi pemerintah nggak perlu lagi membuat pelaporan SPT di berbagai aplikasi ya, jadi di satu aplikasi aja gitu. Jadi tentunya mempermudah instansi pemerintah seperti itu. Nah, ini timeline-nya Bapak Ibu. Timeline-nya sebelumnya Bapak Ibu itu kan melakukan pelaporan SPT pasal 23 itu melalui Ibu Pot, dan SPT pasal 22, 23, 15, 4, ayat 2, 26 PPN itu kan melalui aplikasi SPT sebelum 1 September 2021. Nah, per tanggal 1 September 2021, ini udah tanggal 8 ya, berarti permulai bulan ini Bapak Ibu tanggal 1 September 2021 itu sudah menggunakan aplikasi Ibu Pot unifikasi instansi pemerintah, di mana di aplikasi Ibu Pot unifikasi instansi pemerintah ini terdapat dua, yaitu yang pertama ada Ibu Pot unifikasi dan Ibu Pot pasal 21. Oke, nah tadi kan latar belakangnya adalah memberikan kemudahan. Nah, sebelumnya kan Bapak Ibu melakukan pelaporan atau membuat bukti potong melalui aplikasi-aplikasi tersendiri ya. Masing-masing jenis pajaknya itu sendiri aplikasinya. Contohnya misalnya pasal 4 ayat 2 itu ada ISPT PPh final, pasal 4 ayat 2. Untuk yang PPh pasal 15 menggunakan ISPT PPh pasal 15. Untuk yang Ibu Pot pasal 23, untuk pasal 23 menggunakan Ibu Pot PPh pasal 23. Nah, per tanggal 1 September 2021 ini, Bapak Ibu melakukan pelaporan SPT itu hanya menggunakan satu
aplikasi, namanya yaitu aplikasi IbuPot Unifikasi Instansi Pemerintah, di mana aplikasi IbuPot Unifikasi ini berbasis web. Jadi Bapak Ibu nggak perlu menginstal aplikasinya ke laptop Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, dalam satu aplikasi IbuPot Unifikasi ini sudah mencakup 6 jenis pajak, gitu. Pasal 4 ayat 2, 22, 23, 26, semuanya sudah langsung di aplikasi IbuPot Unifikasi Instansi Pemerintah ini. Nah, tentunya dengan di satu aplikasi ini, secara online ini data tersimpan aman di server DJP, dan tentunya real time juga Bapak Ibu. Nah, syarat untuk menggunakan aplikasi IbuPot Instansi Pemerintah ini, Bapak Ibu instansi pemerintah tentunya harus memiliki EVIN. Memiliki EVIN untuk menggunakan akun DJP online. Tapi jika Bapak Ibu sudah bisa login ke akun DJP online, berarti nggak perlu lagi memiliki EVIN. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu harus memiliki sertifikat elektronik untuk menyampaikan SPT masa unifikasi. Jadi syaratnya ada 2 ya Bapak Ibu ya. Untuk menggunakan aplikasi IbuPot ini, Bapak Ibu harus punya EVIN dan sertifikat elektronik. EVIN digunakan untuk login ke akun DJP online, di mana itu aplikasinya ada di situ ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu harus memiliki sertifikat elektronik untuk menyampaikan SPT masanya. Nah, ini hubungan antara instansi pemerintah dengan subunit. Nanti jadi dibagi 2 Bapak Ibu. Ada login sebagai instansi pemerintah dan ada lagi login sebagai subunit. Nah, instansi pemerintah adalah yang memiliki DIPA. Nah, terus instansi unit juga mendaftarkan, instansi pemerintah harus mendaftarkan subunitnya. Kemudian membuat BUPOT kegiatan instansi pemerintah, dan yang keempat adalah membuat laporan gabungan dari instansi pemerintah dan subunit. Nah, kalau untuk subunit, kegiatannya adalah membuat BUPOT kegiatan subunit. Nanti akan terkoneksi di jaringan internet. Nah, itu nanti sudah terkoneksi ya Bapak Ibu ya, datanya sudah terkoneksi semuanya. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini kan tadi syarat untuk menggunakan aplikasi IbuPot ini kan Bapak Ibu harus punya EVIN dan sertifikat elektronik. Nah, gimana nih syarat-syarat pengajuan sertifikat elektronik instansi pemerintah jika Bapak Ibu belum punya sertifikat elektronik? Nah, syaratnya adalah yang pertama, Bapak Ibu mengajukan formulir pengajuan sertifikat elektronik dengan lampiran atau dokumen pendukungnya adalah fotokopi surat keputusan penunjukan KPA dan bendahara, dan fotokopi KTP serta NPWP pejabat KPA atau bendahara. Nah, jadi ini nanti Bapak Ibu ajukan ke KPP Pratama Pontianak Barat, berhubungan Bapak Ibu semuanya satkernya berada di bawah naungan KPP Pratama Pontianak Barat. Nah, jadi Bapak Ibu nanti yang belum memiliki sertifikat elektronik, silahkan mengajukan sertifikat elektronik ke KPP Pratama Pontianak Barat dengan syarat formulir pengajuan sertifikat elektronik dan fotokopi surat keputusan penunjukan KPA dan bendahara, serta fotokopi KTP dan NPWP pejabat KPA dan bendahara. Nah, ini tadi jenis-jenis aplikasi IbuPot. Nah, tadi kan kita membahas tentang aplikasi IbuPot instansi pemerintah. Jadi, aplikasi IbuPot instansi pemerintah ini dibagi 2, Bapak Ibu. Ada IbuPot unifikasi dan ada IbuPot PPH pasal 21. Nah, dia terbagi 2, tapi tetap dilakukan pelaporannya itu tetap menggunakan aplikasinya itu di DJP online, secara online. Nah, bedanya adalah secara gampangnya gini, kalau IbuPot PPH pasal 21 itu digunakan untuk pelaporan pasal 21, khusus untuk pasal 21. Nah, tapi kalau yang judulnya IbuPot unifikasi, itu untuk PPH selain pasal 21. Contohnya adalah PPH pasal 22, 23, 4 ayat 2, 15, 26, dan PPN. Nah, jadi untuk cara gampang mengingatnya, aplikasi IbuPot instansi pemerintah tadi kan ada 2 ya Bapak Ibu ya. Ada yang IbuPot PPH pasal 21, ada yang IbuPot unifikasi. Nah, untuk yang pasal 21 itu melalui IbuPot PPH pasal 21. Tapi kalau misalnya selain PPH pasal 21, Bapak Ibu melakukannya
di aplikasi Ibupot Unifikasi. Itu. Nah, ini saya menjelaskan dulu untuk terkait Ibupot Unifikasi. Nah, untuk Ibupot Unifikasi ini, seperti sebelumnya saya bilang, untuk melakukan pelaporan PPh pasal 22, 23, 4 ayat 2, 15, 26, dan PPN. Secara gampang ingatnya, selain pasal 21 dan PPN, ditambah PPN gitu ya. Nah, ini kewajiban pemotong atau pemungut. Instansi pemerintah itu memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan. Di dalam aplikasi Ibupot Unifikasi ini, nanti pemerintah bisa membuat bukti potong pemungutan, bukti potong pemotongan atau pemungutan unifikasi, terus nanti menyerahkan kepada pihak, bukti potong itu nanti diserahkan kepada pihak yang dipotong atau dipungut. Kemudian yang ketiga adalah melaporkan kepada DJP atau Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Ibupot Unifikasi. Nah, jadi semuanya itu di satu aplikasi, di aplikasi Ibupot Unifikasi instansi pemerintah. Nah, sebelum Bapak Ibu bendahara ya, Bapak Ibu bendahara melakukan pemotongan atau pemungutan, Bapak Ibu wajib meminta informasi identitas oleh yang dipungut Bapak Ibu atau rekanan lah Bapak Ibu ya. Untuk yang dalam negeri Bapak Ibu wajib meminta NPWP, nomor pokok wajib pajak rekanan, atau nomor induk kependudukan bagi orang pribadi yang tidak punya NPWP. Nah, jadi Bapak Ibu wajib meminta dua identitas ini ya, dua jenis identitas ini, NPWP atau NIK. Nah, untuk wajib pajak luar negeri, wajib dimintakan tax identification number atau TIN, atau bisa juga tanda terima SKD WPLN bagi WP yang akan menerapkan P3B. Nah, untuk aplikasi Ibupot Unifikasi, ini terdiri dari, untuk jenis-jenis bukti pemotongannya itu terdiri dari PPh dan PPN. Untuk yang PPh itu untuk bukti pemotongan atau pemungutan PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22, pasal 23, dan bukti pemotongan PPh pasal 26 untuk yang luar negeri. Nah, selanjutnya adalah bukti pemungutan untuk PPN atau PPNBM. Itu di faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, kemudian SSP atau BPN, atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP. Nah, seluruh bukti potong tadi itu diterbitkan melalui aplikasi Ibupot instansi pemerintah dan ditandatangani secara elektronik. Nah, ini pembuatan, pemotongan atau pemungutan unifikasi ya. Unifikasi tadi itu yang pasal 22, 23, PPN seperti itu. Nah, untuk satu bukti potong atau satu bukti pungut itu jika Bapak Ibu bertransaksi dengan rekanan yang NPWP-nya sama, rekanannya sama, NPWP-nya sama, kode objek pajaknya sama, di masa yang sama. Nah, itu Bapak Ibu hanya bisa membuat satu bukti potong unifikasi atas transaksi yang dimaksud. Asal syaratnya adalah NPWP-nya sama atau rekanannya sama, kode objek pajaknya sama, dan di masa yang sama. Bapak Ibu bisa buat satu bukti potong untuk beberapa transaksi. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini untuk bukti pemotongan atau pemungutan nihil. Bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi tidak perlu dibuat jika terdapat pemotongan atau pemungutan PPh yang nihil, kecuali Bapak Ibu bertransaksi dengan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut nihil karena ada SKB, itu tetap dibuatkan bukti potong walaupun nilainya nihil. Kemudian transaksi dengan WP yang memiliki surat keterangan PP23. Nah, jika Bapak Ibu bertransaksi dengan WP yang memiliki surat keterangan PP23, Bapak Ibu tetap membuatkan bukti potong walaupun nanti nihil seperti itu. Selanjutnya adalah PPh pasal boleh balik lagi. Selanjutnya adalah PPh pasal 26 dipotong berdasarkan ketentuan P3B ditunjukkan dengan SKD WPLN.
Nah, kemudian adalah wajib pajak PPh terhutang yang ditanggung pemerintah. Jadi WP yang menggunakan PPh DTP itu tidak itu dibuatkan bukti potong nihil. Kemudian PPh yang dipotong atau dipungut diberikan fasilitas PPh, dan yang terakhir adalah pemotongan atau pemungutan PPh dilakukan dengan menggunakan SSP atau BPN atau sarana administrasi lain yang dipersamakan. Nah, selanjutnya adalah tentang sistem penomoran bukti pemotongan unifikasi. Terdiri dari 3 bagian ya, ada kode dokumen, kode seri, dan nomor seri. Nah, kode dokumen itu adalah 01 atau dokumen elektronik. Kemudian adalah kode seri. Kode seri ini urutan dari 01 sampai dengan 09. Jika udah sampai 01 sampai 99, maaf. Nah, jika sudah sampai 99, nanti dia akan berulang lagi ke 01. Nah, selanjutnya ada bagian nomor seri. Nomor seri ini terdiri dari 7 digit ya, 7 digit 0001 sampai dengan 9-nya 7 kali dalam satu kalender. Nah, jika sudah sampai 999 yang 7 kali tadi, dia nanti akan balik lagi ngulang ke 001 seperti itu. Nah, satu nomor bukti pemotongan itu untuk satu wajib pajak, satu kode pajak, kode objek pajak, dan satu masa pajak. Kemudian nomor bukti pemotongan unifikasi tidak berubah apabila terjadi perubahan atau Bapak Ibu mengedit atau menghapus atau delete. Jadi nomor bukti pemotongannya nanti tidak akan berubah. Kemudian nomor masa pajak dan identitas wajib pajak tidak berubah apabila terjadi pembetulan atau pembatalan. Dan yang terakhir adalah nomor bukti pemotongan unifikasi yang dihapus atau di-delete tidak dapat digunakan kembali. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menggunakan nomor bukti pemotongan yang sudah Bapak Ibu hapus atau Bapak Ibu delete. Itu terkait tentang nomor seri bukti potong. Nah, ini terkait tentang pembetulan, pembatalan atau penambahan bukti potong di bukti potong unifikasi. Untuk bukti potong yang telah dilaporkan dalam SPT masa unifikasi instansi pemerintah itu dapat dilakukan pembetulan, pembatalan, dan penambahan. Untuk pembetulan itu dalam hal terdapat kekeliruan dalam mengisi bukti potong atau terdapat transaksi retur. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melakukan pembetulan. Untuk pembatalan adalah jika terjadi transaksi yang dibatalkan, itu Bapak Ibu bisa membuat pembatalan bukti potong. Dan yang ketiga atau penambahan. Penambahan itu misalnya terdapat hal objek pajak yang belum dilaporkan dalam SPT masa unifikasi. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pembetulan ya, pembetulan, penambatalan atau penambahan. Sepanjang belum diperiksa oleh direktur, belum diperiksa oleh DJP lah seperti Bapak Ibu. Jadi selama DJP belum melakukan pemeriksaan, Bapak Ibu bisa melakukan pembetulan, pembatalan, dan penambahan. Nah, untuk bukti pemungutan PPN atau PPNBM yang telah dilaporkan dalam SPT masa unifikasi instansi pemerintah dapat dilakukan penggantian dan pembatalan. Untuk penggantian, dalam hal terjadi kekeliruan dalam pengisian bukti pemungutan PPN atau PPNBM. Kalau yang tadi tentang PPh, kalau ini tentang PPN ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi jika untuk yang bukti potong PPN, Bapak Ibu bisa melakukan penggantian dan pembatalan, hanya penggantian dan pembatalan saja. Untuk penggantian sama seperti yang tadi, jika terdapat kekeliruan dalam pengisian bukti pemungutan PPN atau ada transaksi retur. Untuk yang pembatalan, jika terdapat transaksi yang dibatalkan. Untuk ketentuan faktur pajak pengganti atau faktur pajak batal itu diatur dalam Perdirjen mengenai bentuk, ukuran, dan tata cara pengisian keterangan, prosedur pembuatan, tata cara pembetulan penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. Jadi untuk terkait faktur pajak pengganti atau faktur pajak batal itu diatur dalam Perdirjen. Jadi bisa dibaca ulang ya terkait tentang faktur pajak pengganti dan faktur pajak batalnya tersebut. Nah, ini contohnya untuk bukti, ini hasilnya ya, hasil tampilan dari bukti pemotongan unifikasi. Jadi
dia langsung jadi satu, itu bukti pemotongan pemungutan unifikasi judulnya PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22 dan pasal 23. Nah, paling sedikit itu harus memuat nomor bukti pemotongan. Jadi ini adalah syarat Bapak Ibu untuk mengisi bukti potong. Jadi Bapak Ibu minimal harus mengisi nomor bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi. Kemudian Bapak Ibu harus menginput jenis pemotongan atau pemungutan PPh, yang kemudian Bapak Ibu harus mengisi identitas pihak yang dipotong atau dipungut, nama dan nomor NPWP atau NIK jika tidak ada NPWP tadi. Kemudian Bapak Ibu harus menginput masa pajak dan tahun pajak transaksi saat pembuatan bukti potong tersebut. Terus Bapak Ibu membuat kode objek pajaknya, kemudian memasukkan DPP-nya, dasar pengenaan pajak, kemudian tarifnya, kemudian mencentang PPh yang dipotong atau dipungut atau ditanggung pemerintah, kemudian Bapak Ibu harus ada dokumen sebagai dasar pemotongan atau pemungutan PPh, identitas pemotong atau pemungut, NPWP, dan nama pemotong atau pemungut serta nama penanda tangan, itu yang di bagian bawah tadi sini. Kemudian tanggal bukti pemotongan atau pemungutan ditandatangani, serta nanti ada kode verifikasi atau QR-nya. Ini tampilan tadi ya, itu tadi tampilan bukti potong untuk unifikasi pasal 22, 23, pasal 4 ayat 2, dan pasal 15. Nah, ini untuk yang pasal 26. Ingatnya pasal 26 ini untuk wajib pajak luar negeri ya Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi untuk wajib pajak dalam negeri, kalau yang pasal 26 ini untuk wajib pajak luar negeri. Jadi di atas sebenarnya sama aja, withholding tax receipt, ini bukti potong juga untuk jenis pajak pasal 26. Sama, paling sedikit memuatnya sama dengan seperti yang pasal 22, 23 yang tadi ya, 22, 23 sama pasal 4 ayat 2 tadi. Ya, boleh lanjut. Nah, ini untuk pelaporan SPT. Kalau tadi pembuatan bukti potong, kalau ini untuk pelaporan SPT masa unifikasi. Unifikasi itu udah gabung jadi satu ya untuk pasal jenis-jenis pajaknya. Nah, ini untuk pelaporan SPT-nya. Ini pelaporan SPT-nya juga sama. Kalau tadi membuat bukti potongnya melalui aplikasi IbuPot, pelaporan SPT-nya juga melalui aplikasi IbuPot instansi pemerintah, di mana SPT masa unifikasi ini terdiri dari SPT induk, masa unifikasi instansi pemerintah, daftar bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi, daftar bukti pemungutan PPN atau PPNBM, dan yang terakhir adalah surat setoran pajak, BPN, dan atau bukti pemindah bukuan. Nah, ini tampilannya ya Bapak Ibu ya. Tampilan untuk SPT masa unifikasi instansi pemerintah. Nanti ada masa pajak dan tahun pajak, itu harus diisi ya Bapak Ibu ya, masanya dan tahunnya. Terus statusnya normal atau pembetulan. Kalau misalnya baru pertama, berarti normal. Kalau pembetulan itu jika Bapak Ibu udah melakukan pelaporan SPT, namun ada yang salah atau ada yang keliru yang ingin dibetulkan, Bapak Ibu bisa centang pembetulannya. Kemudian harus memasukkan identitas instansi pemerintah. Di situ ada NPWP, nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian nanti jenis pajaknya tinggal dipilih Bapak Ibu. Di situ sudah terbagi jenis pajaknya, ada pasal 4 ayat 2, pasal 11, 22, 23, dan 26-nya itu. Oke. Selanjutnya. Nah, ini untuk yang tadi, daftar bukti pemotongan unifikasi. Di sini ada NPWP, nama. Nah, nanti kalau ini untuk yang daftar yang dipungut ya Bapak Ibu ya. Di bawah ini ada tabel, itu ada NPWP atau NIK. Nanti Bapak Ibu input di situ, masukkan nomor NPWP atau NIK dari rekanan. Kemudian nama, terus jenis PPh-nya dimasukkan, jenis PPh apa yang Bapak Ibu pungut, kemudian kode objek pajaknya, kemudian bukti pemotongan, kemudian untuk bukti pemotongan nomor dan tanggal, ada nomor dan tanggalnya, kemudian jumlah penghasilan bruto yang diterima, kemudian di kolom A9 itu nanti Bapak Ibu masukkan PPh yang dipotong atau dipungut, kemudian ID submit organisasinya,
subunit organisasinya, terus keterangannya jika ada keterangan. Nah, nanti di bawah itu ada jumlah total penghasilan bruto yang dipotong atau dipungut dan DTP. Nah, kalau ini untuk daftar bukti pemungutan PPN atau PPNBM. Untuk di atasnya itu nanti ada NPWP dan nama NPWP benda instansi pemerintah sama nama instansi pemerintah. Kemudian nanti masukin nama rekanan, terus NPWP rekanan atau identitas number tadi ya untuk rekanannya. Kemudian masukin nomor pajak, faktur pajaknya, ada kode dan nomor seri faktur pajak dan tanggal. Kemudian Bapak Ibu di kolom A6 memasukkan kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti jika memang ada faktur pajak penggantinya. Jadi ini opsional ya Bapak Ibu ya, tergantung yang kolom A6 ini opsional tergantung dari kondisi. Jika memang faktur pajak itu diganti, Bapak Ibu menginput di kolom A6. Tapi jika memang tidak ada dibuatkan faktur pajak pengganti, berarti kolom A6 ini kosong. Tapi untuk kolom A2, A3, A4, dan A5 itu wajib. DPP kolom A7 juga wajib. PPN-nya berapa yang dipungut wajib. PPNBM-nya tergantung jika PPN atau PPNBM-nya. Terus ID suborganisasinya dimasukin ke sini, di kolom A10. Nanti jumlahnya akan terjumlah otomatis di bawah. Selanjutnya ini adalah daftar SSP atau BPN atau bukti PBK. Nah, nanti Bapak Ibu memasukkan di lampiran 4 ya. Di lampiran 4 ini Bapak Ibu memasukkan daftar SSP yang sudah Bapak Ibu setorkan. Di kolom A2 ada kode akun pajaknya. Di kolom A3 ada kode jenis setorannya atau KJS-nya. Terus A4 ada NTPN atau bukti nomor PBK atau nomor SP2D-nya. Kemudian ada tanggal SSP-nya, BPN atau bukti PBK-nya. Di kolom A6 ada jumlah pajak yang disetor. Kemudian nomor A7 ada ID subunit organisasi. Ini wajib dimasukin ya Bapak Ibu ya, biar nanti dia nge-link ke instansi pemerintah untuk Bapak Ibu yang subunit organisasinya. Seperti itu. Ke NPWP instansi pemerintahnya. Nah, ini untuk pembetulan SPT masa unifikasi. Nah, dalam hal pembetulan SPT mengakibatkan kurang setor, maka pemungut atau pemotong pajak terlebih dahulu melunasi jumlah pajak yang kurang dibayar tersebut sebelum menyampaikan pembetulan. Jadi Bapak Ibu nggak bisa melakukan pembetulan SPT kalau Bapak Ibu belum menyetorkan kekurangan pajaknya seperti itu. Jadi Bapak Ibu setor dulu kekurangan pajaknya, baru Bapak Ibu melakukan pelaporan. Karena nanti akan diminta nomor SSP-nya seperti itu. Nah, untuk lebih setor, Bapak Ibu dapat diminta kembali oleh pemungut atau pemotong pajak yang dengan mengajukan permohonan pemindah bukuan. Jadi hanya bisa melakukan permohonan pemindahan bukuan ya Bapak Ibu ya, di PBK-kan aja, karena nggak bisa melakukan pengembalian pajak gitu, pengembalian pembayaran pajak gitu. Jadi kalau untuk lebih bayar hanya bisa dilakukan pemindah bukuan. Bisa dipindah bukukan ke masa berikutnya atau ke jenis pajak yang lain seperti itu. Selanjutnya sepanjang Nah, pembetulan SPT masa unifikasi ini balik lagi tadi seperti yang saya sampaikan, ini boleh dilakukan selama belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan terhadap SPT masa unifikasi ini. Nah, kapan sih paling lambat melakukan pelaporan SPT masa unifikasi ini? Ini tidak ada perubahan ya Bapak Ibu ya untuk melakukan pelaporan SPT masanya, yaitu paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Jadi misalnya Agustus, masa pajak Agustus paling lambat dilaporkan itu 20 September. Untuk masa September paling lambat 20 Oktober. Selanjutnya seperti itu juga. Jadi diingat-ingat tanggal 20. Sebelum tanggal 20 Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan SPT tahunan. Oke. Nah, tadi kan terkait tentang ibu pot unifikasi. Sekarang ibu pot PPh pasal 21. Untuk ibu pot PPh pasal 21 ini khusus untuk PPh pasal 21. Jadi seperti ya gampangnya ingatnya Bapak Ibu ya. Jadi aplikasi ibu pot instansi pemerintah ini ada dua. Ibu pot masa unifikasi dan ibu pot PPh pasal 21. Untuk yang PPh pasal 21 khusus untuk
untuk pelaporan PPh pasal 21. Nah, tentunya tadi latar belakang kenapa sih dibuat eh, aplikasi Ibu Pot Unifikasi ini, tentunya mungkin awal-awal Bapak Ibu akan bingung ya, atau akan balik lagi belajar ulang lagi gitu ya. Tapi tentunya nanti lama-kelamaan ini menjadi mudah sih Bapak Ibu. Jadi di satu aplikasi. Sebelumnya kan Bapak Ibu untuk PPh pasal 21 Bapak Ibu menggunakan aplikasi ISPT pasal 21 atau 26 kan ya. Di mana berbasis Windows harus install lagi ke laptop seperti itu. Nah, kemudian kalau laptopnya rusak, datanya rentan hilang, terus bisa juga banyak bugs. Nah, dengan adanya aplikasi Ibu Pot instansi pemerintah ini, Bapak Ibu bisa pakai di laptop mana aja. Jadi berbasis web, tidak membutuhkan installer. Jadi nggak perlu install lagi. Kalau Bapak Ibu ganti laptop, nggak perlu install lagi, seperti itu. Nah, tentunya datanya tersimpan aman di server DJP karena sudah real time. Kayak bingung kata bapaknya. Nggak apa-apa, Pak. Sedikit-sedikit, nanti lama-lama akhirnya paham. Sama kayak dulu ya, Bapak Ibu belajar tentang aplikasi ISPT gitu. Kan awalnya bingung, tapi mungkin karena perlahan-lahan, waktu-waktu sering ngerjain, lama-lama terbiasa gitu, lama-lama paham. Oke, selanjutnya, Mbak. Nah, ini untuk bukti pemotongan PPh pasal 21. Untuk bukti pemotongan PPh pasal 21 instansi pemerintah terdiri dari bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala untuk non-PNS. Oke, kecepatan katanya. Oke, pelan-pelan kali ya, karena berpacu dengan waktu. Oke, selanjutnya untuk bukti pemotongan PPh pasal 21 itu ada bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi PNS atau anggota TNI atau anggota Polri atau pejabat negara atau pensiunnya. Kemudian ada juga bukti pemotongan PPh pasal 21 final atau yang tidak final di formulir 1721B. Sebenarnya ini sama aja ya, cuman hanya aplikasi atau media yang digunakan itu yang berbeda gitu. Kalau tadi ISPT pasal 21, sekarang kita dipindahkan melalui online gitu, melalui web gitu, berbasis web. Nah, seluruh bukti pemotongan pajak pasal 21 ini dilaporkan melalui aplikasi Ibu Pot instansi pemerintah dan ditandatangani secara elektronik seperti itu. Nah, ini untuk bukti pemotongan formulir 1721A1 atau A2. Bukti potong ini diterbit 17A1 atau 1721A2 ini diterbitkan setiap tahun oleh bendahara, diberikan kepada penerima penghasilan paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Jadi, misalnya nih, tahun 2021, Bapak Ibu bendahara wajib membuat bukti potong 1721A1 atau 1721A2 paling lambat tanggal 30 Januari. Jadi, bukti potong itu harus segera diserahkan ke penerima penghasilan atau pegawai itu paling lambat 30 Januari. Nah, bukti potong ini sebagai dasar pegawai untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Seperti itu. Jadi ini wajib ya Bapak Ibu bendahara untuk membuat bukti potong karena paling lambat tanggal 30 Januari untuk yang tahun 2021, paling lambat tanggal 31 Januari 2022. Nah, kalau yang tadi kan untuk pegawai tetap. Nah, ini untuk penerima penghasilan yang tidak tetap. Nah, bukti potong 1721B1 atau 172126 ini diterbitkan setiap transaksi diberikan kepada penerima setiap kali pembuatan bukti potong. Jadi setiap Bapak Ibu buat bukti potong itu harus diserahkan kepada si penerima penghasilan. Ini untuk yang bukan untuk yang 1721B1 ini bukan pegawai tetap seperti itu. Nah, ini untuk bukti pemotongan atau pemungutan nihil. Bukti pemotongan PPh pasal 21 harus tetap dibuat dalam hal
jika pemotongan tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 karena jumlah penghasilan yang diterima tidak melebihi PTKP atau batasan penghasilan harian atau kumulatif bulanan yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, jumlah PPh pasal 26 yang dipotong nihil berdasarkan P3P. Yang ketiga, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong nihil karena adanya SKB atau surat keterangan bebas, adanya fasilitas pajak ditanggung pemerintah, dan dikenakan tarif 0%. Nah, ini harus tetap dibuat ya Bapak Ibu ya, untuk bukti potong atau pemungutan nihil. Nah, ini untuk pembetulan atau pembatalan penambahan bukti potong PPh pasal 21 atau 26. Untuk bukti pemotongan PPh pasal 21 atau 26 yang telah dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 21 atau 26 instansi pemerintah dapat dilakukan sama seperti yang unifikasi. Bapak Ibu bisa melakukan pembetulan, pembatalan, serta penambahan. Pembetulan jika terdapat kekeliruan, pembatalan jika terdapat transaksi yang dibatalkan, penambahan jika terdapat objek pajak yang belum dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 21. Sepanjang DJP belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Jadi sama ya Bapak Ibu ya, untuk SPT masa unifikasi dan SPT masa PPh pasal 21, Bapak Ibu bisa melakukan pembetulan, pembatalan, serta penambahan. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk penomoran bukti pemotongan pasal 21. Sama, terdiri dari 3 bagian juga. Ada kode dokumen, ada 4 bagian yang ini ya. Ada kode dokumen, keterangan, kode seri, dan nomor seri. Untuk kode dokumen itu ada nomornya dan ada keterangannya. Kalau kode seri sama, dimulai dari 01 sampai 99. Jika sudah habis di angka 99, dia akan ulang lagi ke 01. Untuk nomor seri, ada terdiri dari 7 digit, 0001 sampai 97 kali. Jika sudah habis nomor 99-nya dalam satu kalender, itu akan ulang lagi ke 001. Ketentuannya juga sama dengan yang unifikasi. Bapak Ibu Bapak Ibu untuk nomor bukti pemotongan pasal 21 tidak berubah apabila terjadi perubahan atau penghapusan. Terus nomor masa identitas wajib pajak tidak berubah apabila terjadi pembetulan atau pembatalan. Yang terakhir, jika nomor pemotongan 21 atau 26 dihapus atau di-delete tidak dapat digunakan kembali. Nah, ini tampilan ya Bapak Ibu ya, tampilan untuk format bukti pemotongan PPh pasal 21 instansi pemerintah. Hampir sama tampilannya seperti yang sebelumnya yang di ISPT juga. Nah, yang di bawah, tapi bedanya nanti di bawah sini, yang di kolom yang ada kotak merah di bawah ini, itu kolom nama instansi pemerintah dan ID subnit organisasi serta QR kode. Jadi nanti ada scan kodenya itu, QR kodenya untuk seperti bukti lah ya, bukti otentik SPT ini. Seperti itu. Terus bedanya di atas juga ada nomor seri bukti potong yang di-generate. Jadi nomor yang di atas ini, yang kotak merah di atas kecil itu sudah di-generate ya Bapak Ibu dari aplikasi IbuPot gitu. Jadi otomatis yang nomor yang atasnya. Itu perbedaannya sih Bapak Ibu. Nah, ini yang untuk 1721B1 juga sama, yang perbedaannya yang untuk nomor di atas itu sudah otomatis. Kalau sebelumnya kan Bapak Ibu nginput ya. Banyak juga kami lihat ya, untuk bukti potong itu sebelumnya kan satu nomornya sama gitu, tapi berbeda pegawai, tapi nomor bukti potongnya sama. Nah, kalau untuk nanti di aplikasi IbuPot itu nomornya dia sudah otomatis tergenerate oleh aplikasi IbuPot 21 instansi pemerintah. Nah, nanti di bawahnya ini juga ada QR kode dan ID subnit organisasi. Oke, nah ini untuk SPT, kalau tadi bukti potong, sekarang SPT. SPT masa PPh pasal 21 instansi pemerintah itu terdiri dari induk SPT,
daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk yang pegawai tetap atau penerima pensiun. Yang ketiga, daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 final, PPh pasal 21 tidak final, atau PPh pasal 26. Dan yang keempat adalah daftar SSP. Jadi sama ya jumlahnya ya, jumlah SPT masa unifikasi dan SPT masa pasal 21-26 itu ada 4, terdiri dari 4. Untuk yang pasal 21 yang pertama ada induk SPT masa PPh pasal 21 atau 26. Tampilannya sama seperti dengan yang sebelumnya, cuman bedanya di sini nanti ada QR ya, QR code-nya. Itu selanjutnya ini untuk daftar tampilan daftar pemotongan pajak PPh pasal 21 bagi pegawai tetap dan pensiun. Ini juga sama, mungkin Bapak Ibu tidak asing. Oke. Selanjutnya ini daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk yang tidak final dan final. Nah, yang keempat ini daftar surat setoran pajak SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Nanti Bapak Ibu input di sini untuk pembayaran pajaknya, pasal 21-nya. Seperti itu. Nah, sama dengan SPT masa unifikasi, Bapak Ibu bisa melakukan pembetulan SPT masa PPh pasal 21 dalam hal kurang setor atau lebih setor. Untuk kurang setor sama juga. Jadi Bapak Ibu harus bayar dulu baru bisa melakukan pembetulan jika kurang setor. Namun lebih setor Bapak Ibu bisa mengkompensasikan ke masa pajak berikutnya oleh pemotong seperti itu. Nah, jadi bedanya kalau yang tadi masa unifikasi lebih setornya harus PBK, kalau pasal 21 lebih setornya bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Jadi yang ini nggak bisa di PBK kan ya Bapak Ibu ya. Nah, sepanjang Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau bukti permulaan. Selanjutnya, nah, kapan batas waktunya? Sama seperti SPT masa unifikasi, batas waktunya adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Itu. Selanjutnya, nah ini terkait tentang sanksi atau denda ya, tentang keterlambatan pelaporan dan pembayaran. Untuk SPT masa unifikasi instansi pemerintah tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, nah, ada sanksi sebesar 500.000 untuk jenis pajak PPN dan 100.000 yang dikenakan sebagai satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap jenis-jenis pajak. Untuk penyetoran jumlah pajak setelah tanggal jatuh tempo dikenai sanksi administrasi berupa bunga. Kemudian penyetoran pajak, jumlah pajak yang kurang disetor akibat pembetulan SPT setelah tanggal jatuh tempo dikenai sanksi berupa bunga. Jadi sanksinya adalah sanksi keterlambatan lapor dan sanksi keterlambatan setor ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang keterlambatan lapor, Bapak Ibu nanti bisa dikenakan denda, instansi pemerintahnya bisa dikenakan denda. Nah, untuk keterlambatan penyetoran nanti bisa dikenakan bunga. Seperti itu. Oke, untuk aplikasi IbuPot selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Mbak Ari. Nah, jadi sedikit review aja Bapak Ibu. Mungkin memang awal-awal kita agak bingung ya. Kalau perubahan pasti akan ada adaptasi lah Bapak Ibu ya, pasti agak susah gitu apalagi aplikasi. Nah, butuh waktu sih Bapak Ibu, butuh waktu dan sering mencoba gitu. Lama-lama kita akan terbiasa lah dengan aplikasi ini gitu. Tapi dasarnya sih ini untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan kewajiban perpajakan seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, tadi kan saya menjelaskan terkait gambaran lah implementasi tentang aplikasi IbuPot ya, aplikasi IbuPot unifikasi ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Mbak Ari, terkait implementasinya di aplikasinya seperti apa sih? Nah, kepada Mbak Ari kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Indra. Selamat pagi Bapak Ibu Bendahara. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ari Nugraheni. Saya ada asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Pontianak Barat.
Pada pagi hari ini akan mencoba preview aplikasi elektronik bukti pemotongan atau pemungutan pajak dan SPT masa unifikasi bagi instansi pemerintah. Yang pertama adalah login. Bapak Ibu, yang pertama dilakukan adalah login di aplikasi di web djponline.pajak.go.id. Login ini menggunakan NPWP instansi pemerintah, kemudian di input password, kode CAPTCHA, kemudian diklik login. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Silakan Bapak Ibu semua memilih menu lapor, kemudian diklik menu pra pelaporan, maka akan muncul menu bukti pemotongan BUPOT untuk unifikasi. Nah, apabila pada saat login ke DJP online tidak muncul menu e-BUPOT-nya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nanti bisa diedit. Silakan masuk ke menu profil pada saat setelah login, kemudian diklik aktivasi fitur layanan, kemudian dipilih e-BUPOT PPH unifikasi, kemudian ubah fitur layanan. Untuk pengenalan menunya, nah setelah klik aplikasi e-BUPOT unifikasi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada menu dashboard, PPH, SPT masa, dan pengaturan. Nah, yang pertama kali dilakukan oleh Bapak Ibu semua adalah ke menu pengaturan. Di sini adalah input untuk penanda tangan dan input subunit organisasi. Nah, nanti di input dulu nama penanda tanganannya, yaitu diisi NPWP atau NIK-nya, nama, kemudian klik simpan. Nah, apabila sudah berhasil simpan, maka secara otomatis statusnya adalah tidak aktif. Oleh karena itu, Bapak Ibu harap mengklik tombol yang di sini untuk aktifkan atau nonaktifkan penanda tanganan. Jadi defaultnya adalah tidak aktif. Oleh karena itu diklik tanda ini dulu, tombol yang di sebelah kanan untuk mengaktifkan. Apabila sudah tidak aktif lagi sebagai penanda tangan, juga silakan diklik kembali untuk tidak aktif. Pada menu dashboard, nanti kita akan menemukan SPT masa apa saja yang sudah dilaporkan. Ini contohnya, misalnya ada 5 SPT masa yang sudah dilaporkan. Nah, apabila sudah lapor, ini ada 4 menu nih tampilannya di sebelah kanan. Yang pertama adalah untuk lihat SPT, yang kedua adalah lihat bukti potong, yang ketiga adalah cetak SPT, yang keempat adalah untuk ajukan bukti potong, serta yang gambarnya ada panahnya ini adalah untuk unduh bukti potong SPT. Bukti potong pada SPT. Nah, ini kalau misalnya sudah selesai melakukan, sudah selesai melaporkan SPT masa PPH untuk instansi pemerintah. Yang pertama untuk menu lihat bukti lihat BPE ini untuk menampilkan bukti tanda terima pelaporan SPT PPH unifikasi. Ini apabila sudah selesai lapor, ini bisa dilihat bukti penerimaan elektroniknya dengan menu lihat BPE. Kemudian untuk melihat bukti potong pada SPT, silakan klik garis 3 ini, logo yang garis 3, maka akan muncul bukti potong apa saja yang sudah pernah dibuat dan dilaporkan pada SPT masa. Yang ketiga adalah cetak SPT. Nah, cetak SPT ini untuk mencetak SPT yang sudah Bapak Ibu tampilkan, Bapak Ibu laporkan pada SPT masanya. Ajukan unduh bukti potong ini untuk mendownload bukti potong yang sudah dibuat, kemudian unduh bukti potong ini untuk unduh bukti potongnya. Nah, kalau sudah berhasil, maka akan ada notifikasi seperti ini, dan bukti potongnya akan terdownload dalam bentuk zip. Nah, pada menu pajak penghasilan, nah disinilah Bapak Ibu nanti untuk membuat bukti potongnya. Nah, dimasukkan pada menu pajak penghasilan. Yang pada menu pajak penghasilan ini terdiri dari 5 jenis, yaitu ada menu PPH yang disetor sendiri,
Kemudian PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, PPh pasal 26, impor data PPh serta posting. Untuk PPh yang disetor sendiri nanti akan ada 2 menu, yaitu untuk membuat daftar PPh yang disetor sendiri, kemudian rekam PPh yang disetor sendiri. Ketika Bapak Ibu memilih rekam PPh yang disetor sendiri, maka akan muncul perekaman seperti yang sudah ditampilkan ini. Nanti akan masukkan NTPN, yaitu kode pembayaran yang sudah dibayarkan atas pajak yang dikenakan. Kemudian pilih tahun pajaknya. Nah, apabila sudah memasukkan NTPN dengan benar, maka akan muncul secara otomatis data-data masa pajaknya, jenis pajak, jenis setoran, kode objek pajak, sampai tanggal setor. Kemudian apabila menu daftar PPh yang disetor sendiri, maka akan ada muncul menu pemilihan nomor bukti setor dan periode. Nah, ini tinggal diklik. Kemudian akan muncul bukti setor yang sudah Bapak Ibu input di aplikasi eBupot ini. Untuk edit bukti setornya, silakan klik yang logo pensil ini. Kemudian apabila ada yang salah bukti setornya, silakan diklik hapus. Kemudian adalah untuk menu PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23. Disinilah Bapak Ibu nanti input bukti potong untuk PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23. Untuk yang pertama ada pilihan menunya adalah daftar bukti potong dan rekam. Nah, untuk apabila baru pertama kali, maka diklik rekam bukti potong pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23. Kemudian ketika sudah diklik rekam, maka akan muncul identitas wajib pajak yang dipotong. Nah, ini silakan diisi lawan transaksinya. Jadi data-data lawan transaksi, yaitu berisi tahun pajak, ini tahun pajak transaksinya, masa pajaknya, transaksinya dilakukan di bulan apa, kemudian klik NPWP, apabila memiliki NPWP maka dimasukkan NPWP-nya, apabila lawan transaksinya tidak memiliki NPWP maka dimasukkan nomor induk KTP, kemudian dimasukkan nama lawan transaksinya. Setelah sudah lengkap dan benar, kemudian diklik berikutnya, maka akan muncul kode objek pajak. Nah, di sini nanti ada pilihan kode objek pajaknya itu PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, 22, dan 23. Nah, ini silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Setelah dipilih pajaknya, maka akan muncul yang kedua adalah fasilitas pajak penghasilan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu apabila transaksi dengan lawan transaksinya, kemudian memiliki surat keterangan bebas, nah itu harus dilakukan secara manual. Nah, kalau di sini untuk Bapak Ibu nanti bisa mengetahui sebenarnya lawan transaksinya ini memiliki surat keterangan bebas apa saja apabila diklik pada fasilitas pajak penghasilan. Jadi misalnya kalau misalnya UMKM biasanya memiliki surat keterangan bebas PP 23. Nah, itu kan tidak dipotong tapi nanti dibayarkan sendiri oleh wajib pajaknya. Maka nanti silakan diklik pada fasilitasnya surat keterangan bebas. Kemudian dimasukkan jumlah penghasilan bruto atas transaksinya. Tarifnya misal kalau misalnya ada jasa itu dimasukkan tarif 2%, kemudian jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, kemudian diklik berikutnya. Nah, ini contoh apabila wajib pajak lawan transaksinya memiliki fasilitas. Jadi ada surat keterangan bebas PP 23, nomor KEP sekian, masa berlakunya sampai tahun 2023. Nah, ini apabila masih berlaku, ini masih bisa dipilih nanti dan daftar fasilitasnya akan muncul secara otomatis pada aplikasi ini. Kemudian adalah dokumen dasar pemotongan. Nah, ini dokumen dasar pemotongan ini adalah surat perjanjian, misalnya faktur pajak, invoice, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUS,
atau surat pernyataan. Nah, ini silakan di-input ke dalam aplikasi e-bupetnya dengan klik tambah, kemudian masukkan nama dokumen, misalnya nama dokumennya ini surat perjanjian, maka dimasukkan nama dokumennya, kemudian di-input nomor dokumennya dan tanggal dokumen ditandatangani. Kemudian klik tambah. Kemudian setelah selesai tambahkan dokumen buktinya, ke menu berikutnya maka akan muncul identitas pemotong pajak. Nah, ini silakan diisi penandatanganan bukti potong apabila tadi yang di awal sudah melakukan penambahan penandatanganan bukti potong, maka ini akan terisi otomatis. Nah, ini tadi seperti yang sudah dijelaskan Ibu Indara, jadi apabila ada kelebihan bayar, maka pilihannya adalah pemindah bukuan oleh pemotong atau pemungut. Apabila sudah benar, kemudian diklik dengan ini menyatakan bahwa bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi sudah benar, kemudian klik simpan. Apabila sudah berhasil simpan, maka bukti potong yang Bapak Ibu buat sebelumnya akan muncul di dalam daftar bukti potong pasal 4 ayat 2, 15, 22 atau 23. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi apabila sudah selesai, maka akan muncul daftar bukti potongnya. Nah, di daftar bukti potong ini akan ada 4 menu, yaitu yang C ini adalah lihat bukti potongnya. D, apabila misalnya Bapak Ibu input datanya salah waktu pembuatan bukti potongnya, bisa diubah dengan menu yang D ini. Kemudian yang E ini untuk hapus apabila salah, ini bisa dihapus. Kemudian untuk yang gambar amplop ini, yaitu untuk kirim bukti potongnya. Nah, ini adalah contoh bukti potongnya. Nah, ini untuk melihatnya, setelah lihat nanti bisa muncul contoh bukti potong yang nanti bisa untuk dikirimkan ke lawan transaksi. Nah, bukti potong yang sudah dibuat ini bisa langsung dikirimkan ke email lawan transaksi dengan memasukkan menu kirim email. Jadi silakan nanti diisi dengan email lawan transaksinya, kemudian klik kirim. Selanjutnya adalah masuk ke menu PPh pasal 26 apabila ada transaksi atas PPh pasal 26. Nah, sama seperti PPh pasal 4 ayat 2, 4 ayat 2, 15, 22, dan 23. Ini PPh pasal 22 ada 2 menu, yaitu daftar bukti potong pasal 26 dan rekam bukti potong pasal 26. Nah, ini yang pertama dilakukan adalah rekam terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ketika klik menu rekam bukti potong pasal 26, maka akan muncul data-data seperti ini. Jadi ada muncul tahun pajak, TIN, nama, alamat, negara, tanggal lahir, nomor paspor, dan nomor KITAS serta masa pajaknya. Ini cukup dilengkapi saja. Kemudian lanjut ke menu berikutnya adalah atas pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Nah, nanti sama seperti PPh pasal 23, 22, 15, dan 4 ayat 2, nanti akan ada menu kode objek pajak. Nah, kode objek pajak ini nanti di sini silakan dipilih transaksinya atas apa. Misal ini ada transaksi atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penghasilan sewa. Nah, ini apabila sudah dipilih, maka akan muncul fasilitas pajak penghasilan apabila lawan transaksinya memiliki fasilitas. Apabila tidak memiliki fasilitas, silakan diklik tanpa fasilitas. Nah, atau apabila wajib pajak lawan transaksi Bapak Ibu semua memiliki fasilitas, maka dia akan secara otomatis nanti menunjukkan fasilitas-fasilitas apa saja yang dimiliki oleh lawan transaksinya. Jadi semuanya sudah tersinkron dalam aplikasi e-bupot ini. Selanjutnya adalah input jumlah penghasilan bruto, kemudian perkiraan penghasilan neto, tarifnya, kemudian PPh-nya ini otomatis nanti muncul setelah input jumlah penghasilan brutonya. Kemudian klik berikutnya, sama seperti PPh 22 dan 23 ini nanti akan ada inputkan
dokumen dasar pemotongan. Nah, dasar pemotongannya ini silakan diklik tambah, kemudian diklik nama dokumen, nomor dokumen, dan tanggal. Nama dokumennya misalnya surat perjanjian atau invoice atau surat perikatan, nanti diinput di sini, kemudian diklik tambahkan. Selanjutnya, apabila ini misalnya contoh dokumennya adalah faktur pajak dengan nomor dokumen 123 tanggal 31 Januari 2021. Nah, apabila sudah selesai input daftar dokumennya, silakan diklik berikutnya. Maka akan otomatis masuk ke halaman identitas pemotong pajak. Nanti silakan diklik penandatanganannya. Ini nanti daftarnya sesuai dengan pemotong penandatanganan dan pemotong yang sudah didaftarkan di menu pengaturan sebelumnya. Kemudian untuk PPh pasal 26, apabila ada kelebihan pembayaran pajak, maka nanti akan ada menu pemindah bukuan oleh pemotong dan atau pemohon PPh. Kemudian silakan diklik surat pernyataannya dan klik simpan. Nah, apabila ada cara lain untuk membuat data-data PPh yang Bapak Ibu lakukan transaksi-transaksinya, yaitu dengan import data PPh. Nah, di sini di BJP Online sudah disediakan formatnya. Jadi di dalam format ini yang berupa file di Excel nanti terdiri dari 7 sheet, yaitu terdiri dari rekapan transaksinya apa saja, yaitu kemudian 4215 ini jenis pajaknya. Jadi kalau misalnya pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22 dan pasal 23 nanti datanya masuk ke sheet yang kedua. Kemudian yang pasal 26 nanti transaksi atas pasal 26 masuk ke sheet yang ketiga, dasar pemotongan, ref daftar kode bukti potong, ref daftar kode negara, dan ref jenis dokumen. Ini untuk yang import ini mungkin lebih mudah karena tinggal mengisi dalam bentuk Excel yang sudah disediakan. Nah, untuk melakukan impornya, silakan klik import, masukkan NPWP-nya, jenis bukti potongnya, tahun pajak yang akan dilaporkan, masa pajak yang akan dilaporkan, kemudian klik file bukti pemotongannya, itu file Excel yang sebelumnya sudah di-download di sini, kemudian klik unggah. Nah, ini adalah contoh menu import data PPh-nya. Ini untuk sheet rekap, ini ada tahun pajak, misal tahun 2020, masa pajaknya untuk masa pajak bulan 10, jumlah bukti potong atas PPh pasal 2, pasal 15, pasal 22, pasal 23, ini ada 6, serta jumlah bukti potong atau pungut PPh pasal 26, ini ada 5, seperti ini. Yang sheet kedua adalah sheet 4215, 22, 23. Nah, ini nanti terdiri atas data-data nomornya, tanggal pemotongannya, penerima penghasilan, dia mempunyai datanya memiliki NPWP atau NIK, nanti diisikan di sini jenisnya NPWP atau NIK. Kemudian apabila yang diisikan sebelumnya ini NPWP, maka diisikan NPWP ke kolom berikutnya. Apabila tidak punya NPWP, silakan input NIK pada kolom berikutnya, kemudian nomor telepon dan data-data lawan transaksinya. Kemudian untuk sheet 26 ini sama seperti sheet 42, 15, 223, hanya untuk bedanya adalah sheet 26 ini untuk transaksi atas PPh pasal 26. Jadi ada nomornya, tanggal pemotongan, jenis NPWP atau NIK-nya, nama penerima penghasilan, tanggal lahir, dan alamatnya. Kemudian si dasar pemotongan, nanti di sini akan muncul nomor jenis pajaknya, kemudian jenis dokumennya, nomor dokumen, dan tanggal dokumen. Kemudian import ini apabila sudah berhasil unggah, maka akan muncul di daftar dokumen seperti ini. Jadi nanti
file Excel-nya akan muncul ke dalam daftar dokumennya. Nah, setelah masukkan daftar dokumennya, maka akan nanti muncul detail validasi. Nah, ini nanti dilakukan detail validasi setelah berhasil mengunggah filenya. Akan dilakukan validasi. Nah, nanti kalau misalnya sudah valid, data-datanya sudah benar, maka akan muncul status sukses di sini. Menu yang berikutnya adalah menu posting. Nah, menu posting ini terdiri dari tahun pajak, masa pajak, dan klik cek. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu semua sudah selesai membuat bukti potongnya, maka harus diposting bukti potongnya pada menu posting. Jadi, dipilih tahun pajaknya dan masa pajak yang akan dilaporkan. Kemudian akan muncul notifikasi seperti ini. Apakah Anda memperbarui SPT, maka klik OK. Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Akan muncul sukses posting. Nah, untuk menu SPT masa. Menu SPT masa ini muncul di untuk NPWP instansi pemerintah. Jadi untuk subunit pemerintah, nanti subunit organisasi maksud saya, itu tidak ada muncul menu SPT masanya. Nah, untuk menu SPT masa ini nanti ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah perekaman bukti penyetoran, kemudian penyiapan SPT masa PPH unifikasi. Untuk perekaman bukti penyetoran nanti akan ketika diklik akan muncul perekaman bukti penyetoran. Nah, ini silakan diklik dari tahun pajak, kemudian masa pajaknya, kemudian diklik cek. Yang ketiga, setelah masukkan setelah masukkan bukti penyetorannya, maka akan lanjut ke menu berikutnya, yaitu jumlah tagihan per masa pajak. Di jumlah tagihan per masa pajak ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama daftar tagihan pemotongan atas bukti pemotongan pemungutan PPH unifikasi, kemudian rekam bukti penyetoran, dan ringkasan pembayaran. Nah, ini nanti silakan apabila sudah pernah melakukan pembayaran, nanti dia akan muncul di sini. Nah, apabila sudah selesai input bukti pembayaran, maka akan ada 2 jenis menu di sini, yaitu buat kode billing dan cetak kode billing. Untuk yang kedua adalah submenu perekaman. Jadi yang sebelumnya ini apabila Bapak Ibu sudah melakukan perekaman atas setoran yang dilakukan. Nah, apabila belum ada, maka nanti akan ke menu tambah, jadi tambah bukti setor. Nah, ketika diklik tambah bukti setor, maka akan muncul seperti ini. Jadi ada perekaman data bukti setor. Ini silakan dimasukkan nomor SSP-nya, nomor bukti penyetorannya, kemudian klik tahun pajaknya, kemudian cek surat setoran pajak, nanti yang di bawah ini otomatis muncul ketika nomor bukti penyetorannya sudah benar. Kemudian diklik simpan. Nah, apabila sudah selesai simpan, maka nanti akan ada daftar ringkasan pembayarannya. Jadi ini contoh ringkasan pembayarannya. Jadi ada jenis pajak, jenis setoran, PPh yang dipotong, PPh yang disetor, kemudian selisih. Setelah lengkap melakukan perekaman bukti penyetorannya, ya, langkah selanjutnya adalah penyiapan SPT masa PPh unifikasinya. Nah, ini untuk pelaporan SPT masanya. Jadi nanti ketika diklik penyiapan SPT masa akan muncul tampilan seperti ini. Untuk melengkapi SPT-nya, yaitu nanti SPT lawan transaksinya atas PT Angga Membara. NPWP-nya sekian, tahun pajaknya 2020. Bulan 10, pembetulan karena baru pertama kali pembetulannya 0. Kemudian diklik pada perekaman lampiran DOSS bagian 3 nomor 7, ini nanti diklik imbalan yang diterima diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan atau barang, termasuk penyewaan kapal laut dan perusahaan pelayaran dalam negeri. Jadi apabila ada transaksi dari DOSS ini ya. Kemudian lengkapi SPT,
silakan diisi sesuai dengan transaksinya apa saja. Nah, kemudian apabila sudah lengkap pada perekaman lampiran DOSS atau DOPP ini, nanti akan ke menu daftar bukti penyetoran. Nah, ini daftar bukti setor yang sebelumnya sudah di input. Jadi nanti langsung muncul ke menu SPT masanya ini. Kemudian jika sudah betul, sudah lengkap, nanti masuk ke menu penandatanganan. Penandatanganan ini silakan dipilih apabila penandatangannya adalah pengurus, yang tadi sebelumnya sudah di-input pada menu pengaturan, maka diklik pengurus, kemudian diklik nama penandatanganan bukti potong, dan klik simpan. Kemudian untuk submenu selanjutnya adalah apabila sudah selesai ubah lengkapi SPT-nya, nanti akan ada gambar seperti pesawat ini. Nah, pesawat ini nanti gunanya untuk kirim SPT yang sudah dibuat sebelumnya. Nanti tinggal diklik kirim SPT. Kemudian ada menu lain, yaitu apabila ingin preview, nanti ada simbol mata ini, silakan diklik. Nah, apabila kirim SPT, yang logo ini ya Bapak Ibu, logo pesawat ini, nanti diklik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ada menanyakan passphrase. Passphrase ini seperti kode yang didapat ketika melakukan registrasi sertifikat elektronik. Kemudian dimasuk yang kedua adalah file. File ini adalah pilih sertifikat elektronik. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa syarat untuk lapor e-Bupot adalah punya e-fin dan sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektroniknya ini diinput pada saat upload sertifikat elektronik sebelum kirim SPT-nya. Karena itu, Bapak Ibu yang misalnya belum mengurus sertifikat elektroniknya, mohon segera meregistrasi sertifikat elektroniknya karena nanti dibutuhkan saat pelaporan SPT masanya. Nah, untuk sertifikat elektronik e-Bupot unifikasi, untuk cara pelaporannya kurang lebih sama untuk e-Bupot unifikasi, e-Bupot PPh 23/26, dan e-faktur. Setelah dikirim, kemudian jika sudah memasukkan file sertifikat elektronik, silakan diklik kirim SPT. Maka nanti SPT masa Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat, maka akan terkirim ke sistem kami. Ya, sekian preview untuk aplikasi e-Bupot dari kami. Mungkin Bapak Ibu di sini masih bertanya-tanya untuk cara lengkapnya seperti apa. Kami membuka layanan-layanan yang bisa dihubungi untuk pertanyaan-pertanyaan atas pelaporan dan aplikasi e-Bupot. Nanti silakan menghubungi layanan kami, bisa melalui konsultasi via WhatsApp, bisa di nomor 0852 1333 3701, atau ke Instagram, YouTube, Facebook, atau Twitter kami, yaitu di media-media sosial yang sudah disediakan, atau bisa datang langsung ke KPP Pratama Pontianak Barat, nanti untuk bertemu dengan kami di Helpdesk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Cindy. Ya, terima kasih Ibu-Ibu Fungsional Penyuluh Pajak dari KPP Pratama Pontianak Barat. Luar biasa sekali ya materinya. Ini mengenai e-Bupot unifikasi ya Bapak Ibu. Jadi untuk mereview sedikit tadi dari materi yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita, yaitu tentang gambaran umum mengenai kewajiban yang dimiliki oleh bendahara pemerintah terkait pemotongan dan pemungutan objek pajak. Kemudian kita juga sudah mendengar materi mengenai bukti potong elektronik atau e-Bupot yang saat ini bagi instansi pemerintah itu terdiri dari dua jenis. Untuk yang pertama itu e-Bupot
PPh pasal 21, jadi khusus untuk pemotongan pasal 21. Kemudian ada e-bupot unifikasi. Jadi ini isinya ada 6 jenis pajak tadi yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Kemudian kita juga sudah mendengarkan preview dari penggunaan aplikasi e-bupot di website pajak.go.id. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui kolom chat, jadi mengetikkan pertanyaannya di kolom chat, atau jika ingin bertanya secara langsung juga bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti menghidupkan fitur kamera, fitur video, dan juga fitur suaranya. Ya, kami persilahkan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya, untuk pertanyaan yang pertama dari atas nama Lucia Bondi, pertanyaannya SPT tahunan kalau yang mutasi dan pensiun bagaimana ya Bu? Ya, pada narasumber kita dipersilahkan untuk menanggapi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Khusus untuk SPT tahunan itu seharusnya menjadi tanggung jawab setiap individu yang memiliki NPWP. Jadi pengisian SPT tahunan itu bukan tanggung jawab bendahara. Tapi apabila bendahara ingin membantu, yaitu berarti di luar ad hoc, itu namanya ad hoc, di luar pekerjaan. Karena kenapa? SPT tahunan itu mencakup mengenai harta dan hutang. Sehingga itu seharusnya dilakukan oleh setiap individu karena masalah itu sedikit lebih pribadi menurut saya. Secara aturan SPT tahunan itu di individu masing-masing. Setelah pensiun itu masih dilakukan oleh bendahara. Sekian jawaban saya. Apabila ada sanggahan atau pertanyaan tambahan, silakan diketik di kolom chat. Terima kasih. Sampai membuat bukti potong untuk yang mutasi atau pegawai yang pindah, mutasi atau yang pensiun. Jadi bendahara membuatkan bukti potong pasal 21-nya itu paling lambat 1 bulan setelah pegawai itu mutasi. Itu paling lambat 1 bulan setelah pegawai itu mutasi atau pegawai itu pensiun, bukti potongnya wajib disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan. Nah, itu bukti potong, itu adalah kewajiban bendahara. Tapi terkait pelaporan SPT tahunan ya Mbak Kristi ya tadi ya, itu adalah kewajiban masing-masing wajib pajak. Jadi memang sering sih kami mendengar misalnya Bapak Ibu pegawai ya misalnya ada yang diminta untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Terus alasan mereka karena sudah dilaporkan oleh bendahara. Mungkin seringnya bendahara membantu wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Tapi sebenarnya pelaporan SPT tahunan itu adalah kewajiban masing-masing individu. Dasarnya dari mana mereka melakukan pelaporan SPT tahunan? Dasarnya adalah dari bukti potong yang dibuatkan bendahara itu. Jadi bendahara hanya sampai bukti potong aja. Untuk pelaporan SPT tahunan sebenarnya bukan kewajiban bendahara gitu. Tapi kalau misalnya memang bendahara mau membantu ya itu silahkan ya, itu maksudnya pribadi dari bendahara dan pegawai tersebut gitu. Jadi sebenarnya kewajiban pelaporan SPT tahunan
adalah kewajiban masing-masing pegawai atau masing-masing yang memiliki NPWP seperti itu. Mungkin tadi juga bertanya ya bendahara itu sebenarnya kewajibannya ya memang memungut ya Mbak Kristi ya. Kewajiban bendahara itu memang memungut, melaporkan, membuat bukti potong seperti itu. Jadi sebenarnya di sini bukan menambah pekerjaan sih, sebenarnya ini hanya menggantikan media atau aplikasi yang tadinya kan bendahara memang memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan, pelaporan seperti itu ya, penyetoran seperti itu. Nah, tadinya kan menggunakan 5 aplikasi. Nah, di sini digabungkan menjadi satu aplikasi seperti itu. Jadi sebenarnya di sini mempermudah Bapak Ibu bendahara untuk melakukan pembuatan bukti potong sama pelaporan SPT tahunan gitu. Untuk tugas sebenarnya tidak ditambah-tambahkan. Ini hanya mengganti media pelaporan atau pembuatan bukti potong aja seperti itu. Untuk tugas bendahara ini tidak ditambah-tambahkan. Jadi memang udah tugas sebelumnya itu ya, tugas tupoksinya bendahara seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih tanggapannya dari para narasumber. Selanjutnya, dari Bapak Ibu peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menghidupkan fitur suara dan fitur video untuk bertanya secara langsung. Sedikit menanggapi ya Bapak Ibu bendahara sekalian. Dengan adanya unifikasi ini diharapkan bahwa pekerjaan Bapak Ibu itu sebenarnya semakin mudah. Mungkin awalnya terasa berat karena sifatnya aplikasi. Tapi kan selama ini memang bendahara itu kan sering berganti, sehingga untuk pekerjaan juga susah dilaporkan. Maksudnya ketika kita memberikan, saya sebagai bendahara, kemudian saya terdapat mutasi. Saya mau ngajarin bendahara baru itu kan, kemudian laporan-laporan yang saya berikan, itu kan juga repot ya ke bendahara baru. Sedangkan saya sendiri sudah harus segera pindah. Nah, dengan adanya web ini, diharapkan untuk mempermudah hal tersebut. Karena kan semuanya sudah basis web. Semuanya sudah terpampang di sana dan ada servernya. Mungkin awalnya Bapak Ibu merasa banyak banget aplikasinya, tapi sebenarnya kalau diperhatikan aplikasinya menjadi satu. Untuk aplikasi 4 ya, tadi berapa pasal itu? 22, PPN? 5. 6. Kecuali 21. 21 menggunakan ibu kode pasal 21. Itu aja. Dan juga Bapak Ibu juga menghemat kertas untuk pelaporannya. Bisa dilihat di web. Tapi kalau mau dicetak ya tidak apa-apa. Dan juga saya mengingatkan bahwa ini batas terakhir pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya ya KU ya. Berarti bulan Oktober tanggal 20 jangan lupa untuk dilaporkan yang untuk masa September. Pembayarannya pada tanggal 15 paling berakhir. Jadi sebenarnya ini memang untuk mempermudah bendahara yang tadinya banyak aplikasi ya Bu Kristi ya. Banyak aplikasi ini sebenarnya digabungkan menjadi satu aplikasi seperti itu. Sebenarnya di sini mempermudah bendahara seperti itu. Tapi untuk terkait peraturan mana cara mengut PPh pasal 21, ini dipungut PPh pasal berapa, itu sebenarnya tidak ada perubahan. Masih mengacu dengan peraturan terakhir ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kami hanya menjelaskan bahwa ada aplikasi baru nih yang wajib bendahara gunakan per tanggal 1 September. Jadi mulai 1 September ini bendahara wajib membuat bukti potong melalui aplikasi Ibu-Pot Unifikasi ini, dan laporan SPT masa September itu sudah mulai melalui aplikasi Ibu-Pot Unifikasi ini seperti itu. Jadi kalau di flashback, bukan flashback sih ya, kalau kita bandingkan sebelumnya banyak aplikasi yang harus diinstal gitu. Kalau misalnya ada terjadi pemutasian, harus install lagi ke laptop baru seperti itu. Nah, kalau di sini tinggal login aja ke web itu ya, web lamannya Direktorat Jenderal Pajak itu. Jadi sebenarnya memang latar belakangnya harusnya mempermudah pekerjaan bendahara selaku pemungut, penyetor, dan pelapor SPT yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
mungkin awalnya agak rumit ya Mbak Kristi ya. Wajar sih Bapak Ibu kalau misalnya dari awal kita agak bingung dengan aplikasinya, tampilannya seperti itu. Tapi kami yakin sih Bapak Ibu pasti lama-kelamaan akhirnya terbiasa seperti itu. Karena banyak juga misal bendahara udah lama ya Mbak Kristi ya, akhirnya mereka tuh udah ahli gitu, udah paham gitu, ditanya sama rekanan mereka udah tinggal paham nyebutin aja gitu, seperti itu ya Mbak Kristi ya. Hanya tergantung dari kebiasaan aja kita. Kita lama-lama kan setiap hari mengerjakan itu, akhir lama-lama kebiasaan seperti itu, akhir lama-lama paham. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang ingin ditambahkan lagi Mbak Kristi? Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu. Oke. Ya, Bapak Ibu, apabila selama masih ada pertanyaan, mestinya ada waktu sosialisasi dan pendampingan dulu. Nah, ini kami sedang sosialisasi. Ini kan karena sedang corona, Bapak Ibu sekalian, jadi kita mensosialisasikan secara Zoom. Namun apabila memang nanti ada pertanyaan, kami bersedia ada helpdesk-nya. Pelayanan juga gratis, tidak dipungut biaya. Nah, untuk download aplikasinya pakai nomor BPP kantor ya. Tidak di-download, tapi via web. Dan dia pakai NPWP Bendahara. Maka dari itu Bapak Ibu harus memiliki sertal dulu. Silakan daftar ke KPP sama apa tadi Kak Wi? Evin. Nah, sertal dengan Evin silakan dibuat dulu sebelum pelaporan. Nanti semuanya pakai password. Seperti kalau Bapak Ibu pernah melaporkan SPT tahunan menggunakan DJP online, itu kurang lebih mirip untuk cara pertama kali masuknya. Jadi tidak ada aplikasi yang di dalam. Karena kita basisnya jadi basisnya web ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu seperti misalnya mau buka di Google, Bapak Ibu buka di search engine atasnya itu misalnya DJP online. Nah, lewat dari situ Bapak Ibu. Jadi nggak perlu diinstal lagi, nggak perlu di-download lagi aplikasinya. Jadi ganti laptop pun Bapak bisa buka asal Bapak Ibu terkoneksi dengan internet. Itu. Jadi seperti Bapak Ibu buka apa ya? Facebook misalnya. Sebelum buka Facebook kan Bapak Ibu buka dulu Chrome ya, Chrome atau Mozilla. Nah, nanti Bapak Ibu cari aplikasinya di sana. Tinggal buka DJP online. Nah, nanti Bapak Ibu harus terkoneksi dengan internet seperti itu. Nah, mungkin kendalanya juga karena kita lagi COVID-19 ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya untuk terkait aplikasi seperti ini kami juga cenderungnya lebih senang tatap muka Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung praktek terkait aplikasi ini gitu. Cuman ya memang karena masih dalam kondisi pandemi, masih COVID-19 terbatas. Jadi mohon maaf kami baru bisa menyampaikan materi secara online seperti itu. Tapi jika memang Bapak Ibu ingin lebih dalam ya, pendampingan lebih dalam, Bapak Ibu bisa datang ke kantor pajak, nanti kami dampingi atau kami pandu untuk pelaporan SPT-nya atau pembuatan ibu pot-nya lewat helpdesk di kantor pajak seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan lagi atau aja? Iya, baiklah Bapak Ibu, apabila ingin mengakses materi yang sudah disampaikan pada hari ini, materinya nanti akan di-share oleh panitia di kolom chat, atau Bapak Ibu juga bisa
mendownload materinya di link bit.ly/edupajak 701. Nanti materinya akan diupload di link tersebut. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak yang sudah tertera di layar kita masing-masing. Untuk konsultasi itu bisa melalui WhatsApp, via chat di nomor 0852 1333 3701. Untuk layanan konsultasi ini setiap hari kerja di hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan, baik itu terkait aplikasi ataupun ada aturan-aturan perpajakan yang terbaru, Bapak Ibu bisa konsultasi melalui WhatsApp di nomor 0852 1333 3701. Bapak Ibu juga bisa mengikuti informasi terbaru terkait perpajakan di media sosial kami. Untuk di Instagram itu ada di Pajak Ponti Barat, di YouTube Pajak Ponti Barat, Twitter Pajak Ponti Barat, dan Facebook KPP Pratama Pontianak Barat. Untuk akses cepat layanan online KPP Pratama Pontianak Barat, Bapak Ibu bisa mengakses link pr.ee/pajak Ponti Barat. Dan kami ingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir bisa mengisi di link bit.ly/kelas pajak 701. Untuk evaluasi kegiatan kelas pajak, kami mohon bantuannya Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner di link bit.ly/kuesioner 701. Dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan lagi nanti, berhubung kami juga akan mengadakan kelas pajak dengan tema yang sama besok di hari Jumat, tanggal 10 September, pukul 9 pagi, Bapak Ibu juga bisa kembali mengikuti kelas pajak ini dan nanti akan bisa berdiskusi bersama narasumber kita. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami selaku tim penyuluh pajak KPP Pratama Pontianak Barat mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi undangan kami dan bersedia hadir di kelas pajak ini. Semoga apa yang sudah kita simak hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami selaku panitia juga memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu peserta sekalian selama acara berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di kelas pajak berikutnya. Selamat siang Bapak Ibu, selamat beraktivitas kembali.